Jadi gini ya guys, kan probiotik itu kan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, langsung saja ya guys. Ini ada petaan kecil ya. Ini ada 2 peta. Ini peta yang sebelah kiri nih guys. Jadi gini ya guys, probiotik itu kan bakteri. Jadi kalau kita membuat probiotik dan itu ternyata gagal, bakteri yang ada di probiotik kita itu sebenarnya bakteri yang jahat guys. Jadi harusnya kalau memang bersifat probiotik, itu bakterinya adalah bakteri baik. Nah, untuk memastikan apakah itu bakteri jahat atau bakteri baik, sebenarnya ada ciri-cirinya guys. Bagaimana ciri-ciri probiotik itu dikatakan berhasil atau gagal, itu bisa dicium dari aromanya. Kalau aromanya itu ternyata busuk ya guys, apalagi ada penampakan belatung dan lain sebagainya, itu hampir sudah dipastikan bahwa probiotik yang kita buat itu gagal guys. Jadi itu dari segi secara umumnya ya guys. Kalau bakteri yang baik harusnya itu tidak ada belatung, juga aromanya itu tidak busuk guys. Jadi aromanya itu harum gitu loh guys, harum, kayak ada asam-asamnya, kadang mendekati, tapi itu sih tergantung tergantung dari prebiotik yang kita berikan. Jadi probiotik itu kan bakterinya, kalau prebiotik itu makanannya gitu loh guys. Jadi kalau prebiotik yang kita berikan itu akan mempengaruhi aroma yang ada di dalam probiotik. Tetapi probiotik walaupun dengan prebiotik apapun itu wajib wajib beraroma asam guys, karena probiotik itu adalah asam. Apalagi probiotik itu bersifat anaerob, artinya itu hampa udara. Jadi bakteri yang ada di probiotik itu adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen guys, gitu ya guys. Jadi saya sarankan kalau membuat probiotik itu sebaiknya, kalau saya sih molasenya itu saya tambah guys. Jadi jangan terlalu minim, apalagi kadar molase itu kan kekentalannya beda-beda ya guys. Karena kalau molasenya itu terlalu sedikit, nanti malah yang ada itu probiotiknya itu atau bakterinya itu kurang makanannya guys. Nanti di saat perang melawan bakteri jahat, maka bakteri baiknya itu kalah. Nanti malah dikuasai oleh bakteri jahat gitu loh guys. Makanya kalau dalam pembuatan probiotik itu disarankan harus tertutup ya guys. Memang secara periodik coba kita buka sedikit biar airnya keluar. Tetapi kalau terlalu lama kita buka, maka yang ada itu malah probiotik jahat. Jadi kita harus jaga baik-baik ya guys dalam pembuatan probiotik kita. Mungkin di banyak konten ya di YouTube itu mungkin ada cara membuat probiotik dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak menampilkan seperti konten tersebut, cuman saya hanya memberikan rahasia kecil saja, yaitu supaya probiotik yang guys buat itu berhasil dan tidak gagal ya guys. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan molasenya jangan terlalu sedikit. Kalau saya biasanya membuat probiotik itu dengan perbandingan antara molase dan air itu 1:10, biasanya gitu ya guys.
Cuman memang kadang kalau molasenya terlalu banyak itu menjadikan waktu jadinya atau apa ya, sudah tidak lagi mengeluarkan udara, itu biasanya berkisar antara 7 sampai 14 hari guys, tergantung kadar molasenya. Kalau terlalu sedikit ya mungkin bisa jadi cepat, tapi nanti malah gagal gitu loh. Kalau gagal itu jangan dipaksakan untuk dimasukkan ke tambak ya guys. Nanti sama halnya dengan kita itu mengkultur bakteri jahat gitu loh. Nah di depan ini kurang lebih ya guys, ini memang bukan karena pengaruh probiotik yang gagal, tetapi ini penampakan dari yang ada di depan itu kadang ada merah-merahnya dan lain sebagainya. Itu bisa dimungkinkan karena bakteri jahat telah menguasai guys. Jadi makanya nanti setelah ini coba saya kasih probiotik yang berhasil ya guys. Jadi supaya dia berperang bisa menekan bakteri jahatnya, bakteri patogen dan lain sebagainya, itu biar nanti terdesak mundur oleh bakteri baik yang telah kita buat guys. Itu ya guys. Dari sisi penampakan di air tuh kelihatan kok guys, itu airnya itu bisa jernih. Terus kemudian kalau misalnya guys bisa mengambil tanah di dasar, itu bisa coba diambil, itu harusnya warnanya itu tidak hitam guys, tidak boleh hitam, dan baunya juga tidak boleh busuk. Kalau baunya itu busuk berarti tanah lahan itu telah dikuasai oleh bakteri jahat. Itu saja cirinya ya guys. Nah itu nanti yang menjadikan udang budidaya ataupun bandeng budidaya kita itu nanti malah naik gitu loh, tidak mau ke dasar karena dasar yang kita siapkan itu jelek guys, banyak bakteri jahatnya, malah udang kita banyak yang mati. Jadi itu saja ya guys. Jadi kita untuk kehati-hatian pastikan probiotik yang kita buat itu berhasil dan tidak gagal. Kualitasnya juga baik, artinya yang ada di dalam itu benar-benar bakteri yang baik gitu ya guys. Jangan lupa subscribe, like and share. Saya kira saya bisa akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.